Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi di Raja Trip Channel. Sekarang saya ada di Jalan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, untuk berziarah ke komplek pemakaman Raja Banjar, yaitu Sultan Suryansah, Raja Banjar pertama di Kalimantan. Letak komplek pemakaman ini terletak di tepian Sungai Kuin dan berdekatan dengan Masjid Sultan Suryansah. Makam Sultan Suryansah adalah merupakan cagar budaya yang harus dilindungi oleh kita semua, dan banyak sekali para peziarah atau wisatawan yang berkunjung ke sini. Ini adalah pintu masuk ke komplek makam Sultan Suryansah. Tampak ada ibu-ibu yang menjual bunga atau kembang untuk diletakkan nanti di makam. Untuk parkiran mobil ada di depan, tepatnya di depan pagar komplek pemakaman Sultan Suryansah ini. Dan ini halaman makam ya pemirsa. Di sana juga ada jembatan kecilnya. Dan di sini untuk parkir sepeda motor, tepatnya di depan museum, dekat pintu masuk. Dan nanti saya juga akan masuk ke dalam museum untuk melihat apa saja yang ada di museum Sultan Suryansah ini. Di sana juga ada musolanya. Dan inilah musola Sultan Suryansah. Jadi para peziarah atau pengunjung yang hendak melaksanakan sholat bisa di musola Sultan Suryansah ini. Juga tersedia sejadah dan mukena. Dan di sana adalah toilet. Toiletnya ini tepat di sebelah kanan pintu masuk tadi ya pemirsa. Jadi ada toilet untuk pria dan toilet untuk wanita. Dan hari ini adalah hari Minggu, jadi para peziarah dan pengunjung cukup ramai untuk berziarah ke sini. Di dalam pagar komplek pemakaman ini juga ada yang jual jajanan dan minuman. Di sebelah sana adalah parkiran mobil bus. Nanti saya juga akan lihat ke sana ya pemirsa. Inilah suasananya pemirsa. Jadi di hari Minggu ini sekitar jam 4 sore pengunjung juga masih ramai untuk berdatangan. Untuk makam Sultan Suryansah atau Raja Banjar pertama di sebelah sana. Dan inilah makam beliau pemirsa. Kebetulan juga ada rombongan peziarah yang datang. Dan juga di sini ada makam dari kerabat-kerabat kerajaan. Untuk di sebelah sana adalah makam dari Raja Banjar kedua dan Raja Banjar ketiga. Sultan Suryansah atau Pangeran Samudra ini adalah Raja Banjar pertama yang memimpin pada tahun 1526 sampai dengan 1545 atau 46.
Dan di sebelah beliau ini adalah makam dari Ratu Sultan Suryansah. Di sebelah sini juga makam para kerabat kerajaan. Ada makam Wan Hajah Sa'anah, ada makam Hatib Dayan, ada makam Patih Kuin, dan juga ada makam Patih Masih. Sultan Suryansah merupakan raja kerajaan Banjar pertama yang memeluk agama Islam. Sewaktu kecil, namanya adalah Raden Samudra, yang merupakan cucu dari Maharaja Sukarama, raja kerajaan negara Daha. Setelah diangkat menjadi raja, namanya menjadi Pangeran Samudra, dan setelah memeluk agama Islam, namanya menjadi Sultan Suryansah. Berkat beliaulah agama Islam berkembang pesat di Kalimantan Selatan. Untuk pelaksanaan dan penyiaran agama Islam, beliau membangun sebuah masjid yang dikenal sebagai Masjid Sultan Suryansah, yang merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan. Letaknya tidak jauh dari komplek pemakaman ini, hanya berjarak kurang lebih 400 meter atau memakan waktu kurang lebih 5 menit dari komplek pemakaman ini. Nanti setelah ini saya juga akan membuatkan video Masjid Sultan Suryansah. Ini adalah bagian belakang dari makam Sultan Suryansah. Dan di sini juga adalah makam dari para kerabat kerajaan. Ini adalah makam dari Kiai Datu Haji Bukasim. Dan inilah makam dari Raja Banjar kedua dan ketiga, yang merupakan anak dan cucu dari raja pertama, yaitu Sultan Suryansah. Raja kedua adalah Rahmatullah, yang memimpin kerajaan pada tahun 1546 sampai dengan 1570. Raja Banjar yang ketiga adalah Hidayatullah, yang memimpin kerajaan pada tahun 1570 sampai dengan 1595. Ini adalah bagian samping dari makam Raja Banjar yang kedua dan ketiga. Dan di sini adalah bagian belakang. Ini adalah sumur keramat, di mana sumur keramat ini sewaktu beliau masih hidup, Sultan Suryansah, beliau menggunakan sumur ini untuk keperluan sehari-hari, seperti mencuci muka, mengambil air wudhu, dan lain-lain. Di sini juga ada tempat pemandian.
Inilah makam-makam dari para kerabat kerajaan. Ada Pangeran Ratu Adipati Antakusumwa, ada Pangeran Ahmad, ada makam Pangeran Muhammad, ada makam Gusti Muhammad Arsyad, dan makam Said Muhammad. Ini adalah keterangan dari susunan posisi makam tadi. Setelah selesai berziarah, saya ke arah pintu depan, tepatnya di samping pintu masuk tadi, untuk berkunjung ke Museum Makam Sultan Suryansah. Di dalam museum ini kita dapat melihat ada bekas-bekas keramik, senjata-senjata kerajaan, dan beberapa jenis bentuk logam yang dijadikan sebagai alat barter atau sebagai mata uang pada zaman kerajaan dulu. Ada lukisan foto Sultan Suryansah, lukisan foto Hatib Dayan, dan juga foto-foto jadul zaman dulu di sekitar Sungai Kuin. Ini adalah ajimat perkasih tembang uring, kebanyakan digunakan oleh kaum lelaki suku Banjar sebagai bekal bertuah magis untuk menemaninya dalam perantauan. Ini adalah kain tetamba, kain pamintan atau permintaan jenis sasirangan. Dan kain pamintan ini digunakan sebagai kain penyembuh bagi yang mengalami sakit yang disebabkan oleh unsur gaib. Ini adalah berbagai macam jenis bentuk benda atau mata uang yang digunakan sebagai media barter pada zaman kerajaan dulu. Ini adalah pecahan-pecahan keramik pada waktu dulu yang ditemukan di sekitar makam. Ada gerabah juga. Di sini ada berbagai jenis senjata kerajaan pada waktu dulu.
Ada juga keramik. Ini adalah berbagai jenis mata tombak. Ini adalah jenis parang nabur Banjar. Parang nabur adalah pedang lengkung yang berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pedang ini banyak dibuat oleh Kesultanan Banjarmasin pada awal abad ke-19. Di sini juga ada berbagai macam jenis gerabah. Ini foto Masjid Sultan Syuriansah pada waktu dulu. Ini foto Sungai Kuin tempo dulu, di mana ada jukung tambangan yang merupakan jukung khas Banjar. Ini ada foto suasana kehidupan di Sungai Kuin tempo dulu. Sama juga di sini juga ada foto suasana Sungai Kuin tempo dulu. Ada gerabah juga. Di sini ada batu bata yang dirajah, digunakan sebagai pasak atau tumbal tanah atau bangunan dengan tujuan supaya bumi atau tanah kampung Istana Banjar dijauhkan dari bala bencana dan pertumpahan darah. Ini juga sama, yaitu batu bata yang dirajah. Ini adalah cangkang buah kayu si Janggi. Cangkang kayu yang berbentuk seperti tempurung buah kelapa. Di sini juga ada koin Cina yang ditemukan di dalam tanah waktu penggalian rumah-rumah penduduk dan sering ditemukan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Ini menandakan sudah adanya hubungan perdagangan masyarakat Cina dengan masyarakat di Nusantara pada zaman dulu. Ada juga koin Kesultanan Jambi periode Sultan Taha Saifuddin. Di sini ada foto Tuan Mufti Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Buhayan. Ini adalah Hatib Dayan. Beliaulah yang mengislamkan Pangeran Samudra atau Sultan Syuriansah
untuk memeluk agama Islam. Beliau berasal dari Kerajaan Demak dan masih satu keturunan dengan Sunan Gunung Jati. Dan inilah Sultan Suryansah pemirsa, atau Pangeran Samudra. Beliaulah Raja Banjar pertama yang ada di Kalimantan Selatan, dan atas jasa beliaulah masyarakat Kalimantan Selatan mayoritas beragama Islam. Ini juga ada gerabah peninggalan zaman dulu. Di sini ada senjata dan beberapa peralatan yang terbuat dari logam. Dan juga jenis pakaian adat Banjar pada waktu zaman kerajaan dulu. Ini juga foto Masjid Sultan Suryansah tempo dulu. Ini foto Sungai Queen dan Masjid Sultan Suryansah. Ini adalah makam Sultan Suryansah sebelum pemugaran. Bajunya itu terbuat dari bulu jadi kayak Gucci. Inilah suasana di depan museum. Jadi untuk parkir roda 2 tepat di depan museum ini pemirsa. Ya, sekarang saya ada di Jalan HKSN, tepatnya di samping komplek pemakaman Sultan Suryansah. Dan ini adalah tempat parkir untuk mobil bus ya pemirsa. Di sebelah sana adalah Jalan Queen, tepat di depan pintu masuk ke makam Sultan Suryansah ini. Ini adalah Jalan Queen Utara tadi. Sekarang saya ada di dermaga komplek pemakaman Sultan Suryansah. Jadi para peziarah atau pengunjung dapat bersantai di sekitar dermaga ini sambil melihat pemandangan di tepian Sungai Queen. Di sini juga ada warung terapung. Di sini kita dapat merasakan suasana yang berbeda sambil makan-makan atau minum-minum di warung terapung ini. Selain melalui darat, para peziarah atau pengunjung dapat menggunakan sarana sungai apabila ingin berziarah
atau berwisata ke komplek pemakaman ini. Inilah suasana sore hari di depan komplek pemakaman. Ada juga klotok yang disediakan untuk para pengunjung apabila ingin jalan-jalan di sekitar Sungai Kuin ini. Sampai di sini dulu pemirsa video dari saya, dan saksikan juga video-video saya selanjutnya di channel ini.